Yeah. Not yet. Kamu There's no have people here yet. friends. Yeah, So I you can know. say whatever you want. Yeah. Ada audio okay? Yeah. Ada. Freeform jazz. This is freeform jazz, guys. Okay. It's like gorillas. Hello. in their Welcome to the Sophie Nafi Talk show. intro. You are loved. Yeah, that thingy. That. And today we don't have a guest because today is what? Wear your crazy pants day. Because Yeah. that's the theme. I'm not even wearing pants. Yeah, I'm not wearing pants either. Coba bahasa Indonesianya sekarang. Selamat sore. No. Okay. Anyway, no. And then Come on. no, you do it then. Why? Because I already did the intro. You do it then. Selamat sore. Selamat There. datang di. Gomenasai. Gomenasai. I don't know. datang di. Selamat datang di Sophie Sophie Nafi Nafi Talks. Wait, I'm gonna pin that actually. Yeah, go ahead. Yeah, you do the intro then. I'm gonna pin it. How are y'all doing? Put a little wave in the comments if you want a muck chicken right now. I want a muck chicken right now. Hari ini adalah temanya, kasih tahu. Oh yeah, it's I don't know. You never told me the theme. Tadi Crazy Pants Day. Oh yeah, you should wear Crazy Pants Day, and Oh my goodness, we have a theme. we can see what you're wearing through the live. So you better be wearing Crazy Pants. Ya, mama aja yang pakai mama belum kasih tahu mereka. Okay. Anyway, yeah, that was the theme of our live today, and we still don't have a guest, so you're stuck with us. We're the guests. Yeah. My name is, kasih tahu. My name is Radia. This is Ponky Baskara. Radia Tuaro. Putra Barata. Nah, my name is Radia Tuaro and my name is Rangga Namora gitu loh. You never put your full name. I'm dummy, and he's dumber. Udah sini, kalau nggak bisa opening, sini mama Oh, main. okay. Oke. Hello. Apa You didn't kabar? dry your hair. I did not dry my hair It's because also Crazy Hair Day. it's also crazy hair day. Okay. Aduh. Alright. Ini kenapa sih ini? Oke. Hold it back with the Selamat sore semuanya. Selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Dan hari ini kita tidak punya bintang tamu because I thought, you know what, it's a Friday. Let's just be santai-santai aja, nggak usah bahas yang gimana-gimana. Karena hari ini saya sudah menentukan it is Wear Your Crazy Pants Day. Pada. Those are yoga pants, right? Yep. Let's just wave at all these Hai people. Kendezo, hai siapa lagi Wave. itu? Siapa lagi? We can wave back. Everybody's waving. Terima kasih ya. Apa kabarnya sampai sore hari ini? Ini anak saya yang pertama. Kalau yang baru pertama kali nonton namanya Rangga, itu Radia. Oke, kamu udah boleh dapat bayaran. Dibayar pakai minuman Rosella Honey Ginger dari Sponsored by Pepita and Sons. You can get this too, you know. Hanya buat delivery dan takeaway aja. Oke. Kita juga ada di GoFood, tapi kalau nggak mau bayar harga GoFood ya udah kamu DM aja. I didn't say that. Nih. Oke. That's really funny. Alright, hari ini saya akan nanti sih mau nyanyi sedikit sih, tapi hari ini saya mau membacakan sebuah bab lagi dari buku saya. Kemarin terima kasih yang udah ikutan, kita ngobrol tentang pariwisata dan tentang hotel, dan sudah ada pemenangnya kemarin yang mendapatkan menginap di sebuah hotel berbintang di Sanur selama 2 malam di kamar suite. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin berpikir, aku juga mau ikutan jadi sponsor di acara ini, monggo bisa. So just DM me, contact me, and we can talk about it, okay? Alright, sekarang kamu kayak abang-abang nongkrong di situ. Kamu dengar ya, Mary? Nih, bukuku yang kedua yang berjudul Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Ini adalah sebuah buku yang saya tulis dan saya rilis baru Januari 2020 ini. Baru juga keluar, koronces muncul. Ya udahlah ya. Kita sekarang melakukan acara promo buku ya dari Instagram saja atau sosial media. Ini salah satu, karena kemarin saya cuma sempat 2 kota melakukan promo, and then after that it was like Oke, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup, terbitan Bentang Pustaka. Saya akan bacakan. Salah satu bab yang ada di sini judulnya adalah
FOMO. Do you know what FOMO is? Fear of missing out. Tuh, anak sekarang mau cepet tahu. Fear of missing Because everybody out. goes through it. Nah, fear of missing out About your adalah apa? Fear of missing out itu jelasin dulu. Wait, someone is asking about your book. Kamu jawab dulu nanti itu. Fear of missing out is like when there's something that you want to do. Misalnya like some of your friends are going outside while you have to stay inside, and then you get afraid that what they're doing there is going to be better than what you're doing in there, and you just start making these assumptions, and it turns into anxiety, and then that's when you develop FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan. Yeah. Oke. Fear of missing out tuh barusan dijelasin sama anak saya ya. Coba aku baca sedikit ya. Fear of missing out. Inilah fenomena yang belakangan berkembang pesat bagaikan penyakit menular di muka bumi. Ingat waktu saya tulis ini belum ada corona. Jadi waktu itu menurut saya dia berkembang lebih pesat daripada corona. Walaupun menurut saya sampai sekarang pun dia tetap berkembang lebih cepat ya, lebih pesat. But give it a listen and then see what you feel. Ketinggalan tren, ketinggalan pergaulan, ketinggalan info, ketinggalan zaman. Sebutkan semua hal yang membuatmu takut ketinggalan. Itulah dia. Sebagai contoh, mari kita lihat hal yang paling mudah saja. Pagi hari, ketika mata terbuka, kini kita tidak lagi terbiasa melakukan hal-hal mendasar, misalnya membuka hari dengan sembahyang atau berdoa, atau ke kamar mandi, atau minum air putih dulu, atau duduk dulu dan ngumpulin nyawa gitu ya. Yang menjadi biasa dilakukan manusia zaman sekarang adalah segera mengambil ponsel, bermula dari sekedar mengecek pesan masuk, lalu tertelan dalam proses pencet sana, pencet sini, lalu tiba-tiba saja sudah 1 jam berlalu hanya untuk melihat si A mengirimkan somasi ke si B karena sesuatu hal. Kemudian berlanjut mengintip si C menjadi guru makeup secara online lewat video tutorial merias wajah sendiri. Atau si D dengan vlog traveling terbarunya. Lalu muncul sekelumit soal si E yang membagikan rahasia langsing karena mengikuti program catering di artis F yang sukses mengguncang dunia perawatan tubuh. Tidak lupa sedikit update soal si G yang juga berlangganan di cateringnya si F tadi, yang semakin hari, kok semakin cantik sempurna ya selfie-nya, dilengkapi kalimat bijak milik orang lain yang dia tulis indah sebagai caption yang sebenarnya tidak berhubungan dengan fotonya, dan seterusnya. Does that sound familiar? Karena buat saya sih familiar. I mean like ini tidak terluput, saya pun termasuk gitu ya. Pagi-pagi sudah sibuk sekali seakan hidup ini hanya diisi aktivitas pencet-memencet. Itu kita sekarang ya. Baru buka mata sudah sibuk tetapi belum produktif. Di sini nih bahayanya. Sudah sibuk tapi belum produktif. Do you think you can be busy without being productive? I think I can be busy without being productive. Yes. Iya Yes, kan? you can. Busy-nya berarti nggak produktif. Busy aja, I don't busy know what ngapain. you're doing if you can be busy and Nah, not productive. jelek banget ya. Ternyata sibuk tanpa menghasilkan sesuatu yang nyata alias produktif itu sangat mungkin loh. Semua ini dipermudah dengan adanya sambungan internet yang begitu cepat, plus gambar-gambar baik bergerak maupun tidak yang memanjakan mata dan membuai telinga. Secara bersamaan, bila kita jadikan kebiasaan, faktor-faktor tersebut dapat membuat kita punya perasaan FOMO atau fear of missing out. Kalau tidak ikut menyimak, rasanya takut sekali ketinggalan. Tidak, takut kudet kalau bahasa Indonesianya. Kurang update, shy. Lantas saat sadar telah menghabiskan waktu secara percuma hanya untuk melihat kehidupan orang lain di layar ponsel, terkadang juga di tab atau laptop, kita buru-buru bangkit dari tempat tidur, bersiap memulai aktivitas yang selama ini bila kita mau jujur nih ya, sebenarnya sudah dilakukan dengan sedikit terburu-buru. Akan tetapi langkah kita sudah terasa agak berat karena kadung tanpa sadar membawa beban orang lain akibat menyaksikan kehidupan mereka dengan permasalahan yang bervariasi. Atau bisa juga muncul iri hati di bawah alam sadar karena ingin juga seperti mereka yang walaupun hanya dalam cuplikan 5 menit di video sosmednya, hidup mereka terlihat indah, harmonis, membuai angan kita jauh sekali. Hanya dengan sekali sentuh layar ponsel atau gadget, pola kehidupan orang lain sudah kita izinkan masuk ke ruang hidup kita secara tanpa batas. Batas yang seharusnya adalah milik kita dan hanya kita seseorang yang bisa mengendalikannya.
Hati nurani tidak dapat diingkari, sehingga wajar bila muncul rasa bersalah. Pada akhirnya kita merasa bersalah karena telah menghabiskan waktu yang tidak dapat diulang. Rasa bersalah ini menambah lagi beban dalam memulai hari. Oh, so much to carry already, padahal hari baru saja dibuka. Apalagi setelah beristirahat sepanjang malam, pasti kita semua berharap dapat bangun dalam keadaan segar dan ringan, siap menghadapi hari baru. Ketika hal ini terjadi, maka pada hari tersebut kita akan memulai langkah dengan kaki yang salah. Tapi yang salah bukan kakinya loh. Hal ini seperti kita turun dari bus kota yang masih bergerak pelan. Bila turun dengan kaki kanan terlebih dahulu kan pasti jatuh atau minimal hilang keseimbangan ya. Apa nggak sayang memulai hari dengan kurang seimbang hanya karena FOMO atau fear of missing out? FOMO tidak hanya berlaku terkait dengan kesibukan kita menatap layar ponsel atau gadget lain. FOMO itu intinya takut ketinggalan. Jadi termasuk bila semua acara berkumpul bersama teman saudara kita ikuti tanpa menyisihkan waktu untuk beristirahat dengan baik dan benar, FOMO juga berlaku ketika kita menanggapi semua hal yang dibahas dalam grup chat misalnya sampai sedetil-detilnya. Atau mendatangi semua tempat happening demi berfoto di sana dan cepat-cepat mengunggahnya ke media sosial agar seisi dunia tahu I was there first. Kita semua pernah mengalaminya, tak terkecuali aku. This is why I'm writing about it. So, FOMO. So by now that you know what it is, what are you going to do about it? Ini bab paling jelek. Oh, udah pernah baca berarti ya? Oke, yang belum pernah baca boleh dicari di Gramedia Online atau di mizanstore.com. Mending daripada FOMO, kenalan dan main-main deh sama si JOMO. Do you know what JOMO is? Joy of missing out. Joy of missing out. Very good. The joy of missing out. Menemukan sukacita dari ketinggalan kabar terbaru tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia. Ini tidak berarti kita hidup dalam ketidakmautawan loh. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada loh opsi untuk tidak selalu harus jadi yang pertama-tama tahu akan segala sesuatu. Bila kita berhasil menemukan si JOMO, besar juga loh sukacitanya. Plus lebih tenang pula. Ketinggalan informasi soal tempat asik terbaru atau cara membuat alis dengan alat paling mutakhir agar terlihat alami, seimbang, dakto apapun itu, pasti ada sukacitanya. Bila belum pernah mencoba mencari, ya akan sulit menemukan sukacita itu. Jadi jangan buru-buru bilang enggak dulu ya. Cobain deh, say yes to JOMO atau joy of missing out. Ini dia gambarnya di bukunya. It's actually very cute. Tuh, jarak-jarak antar hurufnya juga enak dibaca dan boleh tanya lah yang sudah baca merasa bahwa ini ringan tapi deep. Ringan tapi deep. Ini ada tentang tutur bahasa istri juga. Ini bagus deh. Yang gambar lihat. Biarlah suamimu menjadi suami dan biarlah istrimu menjadi istri. Can you see? Ya. Gitu. Oh, udah ada yang kelar baca. Senang banget bisa ngulang bedah buku ini. Thank you. Denny Vokal order bukunya ke online store aja. Ke Tokped juga aku yakin ada kok. Si Bungsu ngunyah terus, memang itulah keahliannya dia. Oke. Oke. Oh, itu drinking katanya, bukan chewing. Oke, yang mau order buku plus tanda tangan, right now I think it's going to be quite difficult. Saya soalnya nggak ada stok bukunya di rumah, jadi yang tanda tangan nanti siapa, bingung. Akan agak repot karena saya harus minta dulu dikirim dari penerbit, dari Jogja ke sini, dari sini baru dikirim ke kota Anda. It's gonna be quite hard. Oh wow, ada yang sudah 2 kali membacanya. Terima kasih Lia Kitchen CC. Siapa lagi yang sudah baca boleh loh kasih komen di sini. Ini adalah buku saya yang kedua. Yang pertama adalah Hati yang Gembira Adalah Obat. Mana Hati yang Gembira Adalah Obat? Itu buku itu 4 tahun yang lalu. Kalau ini baru banget guys. Yang ini 4 tahun yang lalu. Bisa didapatkan di toko-toko buku online juga lah. Di Tokped aku yakin masih ada, di Shopee juga mungkin masih ada, di mizanstore.com atau Gramedia Online gitu. Oh, ada yang udah baca juga katanya. Favorit aku tuh Tutur Bahasa Istri dan Hidup Sesuai Musim. Deep banget bukunya.
Wow, thank you very much Cynthia. Cynthia termasuk yang rajin juga ada setiap hari di live saya. Terima kasih ya Cynthia. Thank you so much for your support. Teman-teman, kalau nanti saya bisa mendapatkan door prize lagi minggu depan misalnya, ya entah itu paket nginep atau alat elektronik atau apapun juga, kalian masih mau kan? Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu menyimak, karena ya namanya juga acara bikin sendiri dari diri sendiri, sehingga saya semuanya diatur sendiri, setup juga paling sama suami sama anak-anak. Kadang-kadang baru masuk sponsor pagi, baru sore udah harus tayang. Dan yang sudah ketinggalan dari kemarin, aduh yang episode-episode sebelumnya yang ada bintang tamu, saya nontonnya kemana? Ini kan live Instagram. Kamu masih bisa nontonnya di Sophie Navita TV yang ada di YouTube. Jadi tontonnya di YouTube, Sophie Navita TV. Si Payung Friska, bagus kok acaranya Kak, terima kasih. Karena aku dan suami lagi long distance marriage karena pelaut, tiap malam kadang suka bahas buku Kakak so deep. Yang bener Lena, ya ampun aku terharu loh. Karena almarhum bapakku is pelaut, kakekku dari mamaku, my grandma and grandpa itu opung ya, orang Batak, tapi kita tinggal di Singapura dari kecil, juga sailor, dan saya terharu kalau kamu bahas buku aku di tengah-tengah kamu lagi LDR. Dibacain sama penulisnya ternyata lebih makjeleb. Apa dibuatin aja podcastnya khusus baca bab-bab ini ya? That just be an audiobook. Ya jangan dibuat audiobook. And then I mean like if you want to read this like chapter by chapter jadi audiobook dong, Iya. karena kan panjang. Ya kan nggak semua satu. Iya, Udah. tapi audiobook Ntar still. besok ngobrolin yang lain gitu loh. Nggak ya? But that's just the life right now then. Ya udah deh ya. Oke deh. Ya kan? Setuju Kak, podcast aja. Ini nanti live ini juga lagi berusaha dicari cara sama suami saya. Nanti mau dibikin juga podcast. Mulai minggu depan saya mau coba bikin tema baju juga deh. Jadi nanti yang di rumah juga seru-seruan. Misalnya gini. Minggu depan semua pakai baju nggak ada pinknya, pakai pinknya gitu loh. Jadi kita sama-sama. Minggu depan pakai your crazy pants nih kayak aku, pakai deh celana yang garis-garis gila begini. Or put on your crazy socks, kayak Radia punya socks yang gambar kentang goreng Ini ya. kasih opung itu. Ini kasih opung, gitu ya. Oke, sejauh ini saya berharap kabarmu baik-baik saja. Sekeliling kita sudah mulai melihat bahwa sudah ada perkembangan di Indonesia, baik itu perkembangan baik maupun yang agak kurang baik ya. Saya ngomongin yang baik dulu. Baik itu dalam arti saya lihat kiri kanan, sepertinya orang-orang memang sudah tidak separno dulu. Setuju nggak? I mean, we still keep our basic hygiene, tapi parnonya nggak separno dulu. Jadi mungkin kita sudah sama-sama belajar untuk living in harmony with disaster. Seperti waktu itu pernah jadi pembahasan juga di Sophie Navita Talks bersama Martin Sabah dan Prita Laura. Nah, tapi perkembangan kurang baik adalah ini loh, bangsa kita ini bangsa yang terlalu mudah adaptasi ya orangnya, mungkin karena mentalnya pada kuat-kuat, tapi akhirnya jadi terlalu kreatif. Contoh, saya lihat sekarang banyak katanya beredar surat-surat keterangan dokter. Saya bingung deh kalau zaman dulu tuh ya, walaupun saya belum pernah melakukan sih dulu karena mungkin karena nggak nemuin dokternya aja. Beli surat dokter itu untuk bolos kuliah dulu tuh, sama bolos kerja. Zaman sekarang To do what? surat dokter dibeli, surat kesehatan dibeli supaya bisa katanya kerja untuk travel. Padahal keadaan masih belum ada ketetapan bagaimana dari pemerintah. So it's actually quite sad guys. Don't do it. Please don't do it. Walaupun memang ada beberapa orang yang harus ikut rapid test untuk mendapatkan tes kesehatan. Why? Karena kayak tadi aja ada teman saya bercerita, dia punya teman yang ibunya sudah keadaan fisiknya udah nggak bagus lagi ya, ibaratnya tuh kasarnya sekarat gitu ya, really not doing well, sehingga harus terbang pulang ke Jakarta, sehingga dia membutuhkan surat kesehatan. Yang saya lega dengarnya adalah dia tidak membeli, tapi memang dia pergi ke sebuah rumah sakit di sini dan dia meminta
rapid test kalau nggak salah, lalu keluarlah surat kesehatannya itu. Ada yang bilang mungkin udah saatnya kita berdamai dengan COVID-19 tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Iya, setuju. Dan anjuran pemerintah itu tidak termasuk untuk beli-beli surat kesehatan itu. Kamu tadi iya apa? Emang kamu ngerti? Yeah, of course I understand. I read the question first. Oh ya, gimana? Iyanya apa? Ya, maksudnya ya itu benar. You have to make peace with COVID-19, not as in just let it do its own thing. Maksudnya to adjust to this new normal. Karena after every virus, I think there's always going to be a new normal, right? Like the Black Plague, that's like one of the biggest. What year was that? The Black Plague? 1920. Yeah, that. There's another word for it. Kalau yang tahu sejarah apa namanya ya? The Black rat Plague? disease. Rat disease enggak ada namanya. Gabon, I don't something know like the that. Oke, terus? Yeah, maksudnya like I don't know. Bapi, AC-nya harus dibalik. Ini lupa deh tadi nyontrong. I don't know how they dealt with the Black Plague back then. If we're struggling now to beat the coronavirus, I don't know how they dealt with the Black The Plague. Black Plague though was caused by a bacteria. Yang ini virus. Setahu mama yang namanya virus itu nggak bisa completely hilang. Yeah, nggak bisa. Of course, like So- the flu. It will always be there. So yeah, it will always be there, and because of that, yeah, you can't really destroy it now, can you? So you're just gonna have to adjust and live your life like before, but with different measures, Ya. with the governmental health measures and all that. So the new normal is whether anyone likes it or not, you're gonna have to go through with it. Otherwise, Termasuk kemarin Om Tommy kan orang perhotelan tuh, when we hung up the phone, Om Tommy sempat bilang mungkin kedepannya kalaupun hotel-hotel udah boleh check in, mungkin yang kayak makan buffet gitu masih dilarang. Soalnya buffet itu kemungkinan travel from one Yeah. hand to the other and everybody if- ngambil di itu tempat kan yang sama. I think was it Germany or I forgot. It was It was Dutch. yeah, it was in the Dutch country. They have a restaurant yang kayak like those futuristic movies where they like Deketan eat mulut. in a pod. Ya kayak gitu. So it's like a Gubuk kecil kayak dibuat-buatin rumah-rumahan kecil gitu ya. kayak gitu, and then they go inside and they eat like that. Dan 6 feet apart. 6 tembus feet pandang, apart, ya, yeah. dibuat rumah-rumahan terus rumah-rumahannya ke buka, tembus pandang kaca gitu. Aku tahu anak-anaknya Kak Sofi homeschooling, tapi pengen tahu pendapat Kak Sofi, Kak Sofi soal nantinya di new normal. Apanya yang pengen? sekolahnya nanti. Oh, mereka kan tetap homeschooling. Wait, Buat is she kami talking tidak ada about yang berubah. Us atau orang yang public school? No, she's talking about Kak us. Sofi soal sekolahnya nanti di ya biasa aja, it's gonna be the Oh, same. soal sekolah untuk orang lain kali maksudnya ya? Yeah, that's exactly what I'm asking. Oh, oke. Oh, well, I don't know. Mereka kan don't go to dipakai normal masker school. gitu. Nggak cuma masker, And aku the rasa. desk are, Nah, split. untuk bisa spread out jauh Mungkin itu. juga they're gonna dipotong. sorry. This is kind of important. Maybe they're gonna like close some classrooms and like have fewer students or something. They're gonna cut the days. Kayak in our school kan not all the students in the school go in one day, right? Program A goes in certain day, program B like that, maybe like that. Jadi maksudnya adalah dalam satu kelas itu dibagi dua. Mungkin itu ya. Jadi tapi bukan program A, program B. Yeah, beda not hari. like that, tapi similar. Dengerin mama bicara dulu. Jadi dibuat dua sesi, ada yang sekolah pagi sama sekolah sore. Kayak waktu mama kecil itu ada yang namanya SMP negeri, pagi atau siang gitu loh. Nggak harus beda hari, bisa hari yang sama. Ngerti kan? Nah, kamu agak maju supaya masuk ke fokus kameranya sih, like you're out of it. Nah, gitu. Mungkin gitu kali ya. Lalu pasti nanti akan harus cuci tangan di setiap titik, pasti ada tuh di sekolah, sehingga semua orang cuci tangannya harus lebih sering. Terus apa lagi? Gitu aja sih kayaknya ya. Oke, mungkin maksudnya waktunya ya. Ya, masuk pagi dan masuk siang, betul. Lalu ada pertanyaan lagi sebelum nyanyi-nyanyi nih, yes untuk sekolah non homeschooling. Oh ya. Oke. Udah lagi, nggak ada lagi pertanyaan lagi. Ini semuanya adalah saran-saran aja. Oke, kalau gitu, do you have anything to say about school? Yang aku nggak tahu nanti kuliah nih, apa semua kuliah bakal jadi online? Berarti kalau semua online, kamu
nggak jadi pergi jauh dari mama. That's too bad. Kamu emang mau pergi-pergi dari mama sembarang? Well, I mean, like, isn't that the whole point of college? Isn't that like the first stage of the real world? Nih, Wuhan akhir April kasus COVID 7 Mei ditemukan lagi dan beberapa negara, semoga Indonesia. Ya itu dia maksud saya. Virus itu emang nggak bisa hilang, memang harus kita manusianya yang lebih kuat. If we're clean, basic hygiene kita dijaga sehingga si virusnya juga akhirnya tidak bisa menemukan host dan ya moga-moga dia melumpuh aja kali ya, melumpuh mungkin ya, tapi dormant gitu. Tapi kalau untuk nggak ada sama sekali, I don't think there has ever been a case di mana virus itu bisa mati deh. Kalau saya tidak salah. I don't think you can kill it. Yeah, but actually you know what? This is a very good theme. Kita harus cari orang yang virologis gitu loh, yang bisa jawab ini. Maybe we can. Nanti kita coba lihat ya. Aku tinggal di Jepang. Di sini sekolah sudah mulai masuk seminggu 2 kali dan dibuat per shift. 3 kali sehari hanya 2 jam. Wow. Okay, thank you Indira. Leave it to Japan. Yeah, it's almost the Oh, okay. One more before we sing. Ini ada yang ngomong berharap ada vaksinnya. Nah, vaksin juga terbagi 2 opini. Ada yang setuju vaksin, ada yang tidak setuju vaksin. What do you mean? Iya makanya. Vaccines cause Makanya aku tanya dulu, kalau menurut kamu vaksin itu bakal jadi the answer, the solution or not? I don't think it's ever that simple to just inject a bunch of people with the cure for the virus. Akan selalu, the virus is always going to be there, no matter what. It's just going to keep existing. Maybe smaller in size. It's not like, you know how the Black Plague is still in a bottle, right? Or like some of the biggest viruses in the world is kept in a bottle or a sample. So that's probably what's going to happen to the coronavirus. But I don't know if I'm like pro-vaccine or anti-vaccine. You don't know yet? I don't know because for one, the vaccine itself hasn't exactly been released to the public yet, right? So you can't really judge right now. But even if there was a vaccine, I don't think it would be solved that easily. Like, fighting viruses is a lot like fighting a war. When you fight wars, even if you finish the fight, udah nggak ada yang perang lagi, you know, the aftermath of the war is always going to be hard, right? I think I saw a video of the Aftermath maksudnya dampaknya ya. yeah, of World War II. Itu kan the cities and the buildings and stuff were like destroyed and there was like fire everywhere and they were still living, tapi a lot of their houses were destroyed by the bombing and stuff, right? By a lot of bombs and war. So I'm not saying that's what it's gonna happen after that. I'm saying dampaknya of the coronavirus is gonna be, you know, stuff that we have to deal with. Like, for example, like in Japan, that they go to school in shifts now. Or when you enter a place now, you have to wash your hands, right? Itu kan banyak tuh di luar. Dan ditembak temperaturnya dulu. Wearing masks everywhere, even if you don't like it. I don't really like it either. It's very uncomfortable, but you have to. Terus, apalagi? Just keeping a good hygiene. I think this is like a good lesson for people who don't have very good hygiene. Because, you know, people who are like jorok itu yang they don't wash their hands after peeing and stuff, now they're gonna have to, right? Whether they like to or not. So I think it's a lesson for everybody. yeah. Buat yang udah biasa bersih pun jangan jadi 100%. terlalu bersih lagi, because then you know itu akan membuat kita parno tanpa sebab. Buat apa gitu loh. Oke, apalagi tadi yang lebih berat mungkin untuk anak punya preschoolers, karena pasti sulit untuk mereka tidak main-main atau jaga jarak dengan betul, karena They anak won't kecil understand. apalagi umur 2, 3 tahun, 4 tahun, oh my goodness, they don't understand. Yeah, Rewel. it's actually interesting to see nanti yang umur-umur segitu pada saat mereka jadi besar, apakah akan ada satu perubahan perilaku pada mereka ya, karena yang tadinya sensorik motorik boleh pegang apa-apa sekarang jadi nggak bisa pegang apa-apa. Actually, you know what, that's interesting. We For should the probably have a babies. topic about that. We need pakar tumbuh kembang anak. Thank you, that will be a topic. A kid doctor. Oke, kalau begitu he cannot decide yet, katanya apakah dia pro atau
Because there's no vaccine anti-vaccine yet. because there's no vaccine yet. Even if it's already in front of my eyes, saya juga mungkin termasuk yang tidak akan buru-buru jump on it because we don't know what's in it. Yeah. We really don't know. Ini kan this is a desperate time, so if a company were to come up with a vaccine, people will immediately jump on it, and they're gonna make a lot of money off of that, right? But the thing is, because you don't know what's in it, then people are jumping all over it. Like, what if it's actually gonna make it worse, or it might help it but not permanently? So that's actually a very difficult topic, because I know not everyone wants to hear that there isn't a vaccine, obviously. But even if there is a vaccine, I don't think I would immediately just jump on it either. Seems very rash, yeah. Oke, itu dia pendapat anak saya. Rangga Namora, usia 16 tahun, duduk yang tegak, nak. Iya, oke. Alright, oke. You guys can have your, I don't know, kamu udah habis nih gingernya? Ragi udah Ya, minum. oke. Mama mau sehat-sehatnya, However, tolong. you can still get the wisdom in a latte. And Gojek. This is Wisdom in a latte is what? I don't know, it's coffee. Iya. Yeah, and at Pepitan Sons, which you can order through Gojek. And if you don't order through Gojek, then it's gonna run out because people. Iya, in or the South DM drink it. Pepita and Sons. Mama minta sehat-sehatnya. You Oke, thank you boys. Yeah, you know how I know this is very good? It's because Bapi drinks this on the daily, like all the time. Dan ini adalah sehat-sehat. Ini adalah ramuan saya yang adalah isinya temulawak, that health kunyit, shot? ginger. It's a health shot in a drink. Oh, okay. Get your wisdom in a latte now to be 50% more smarter. Oke, mana bapaknya? Sering-sering ajak anaknya, Mbak, katanya bisa tahu sudut pandang anak dari remaja. Oke deh, kalau dia lagi mau ya. Oke. Maaf buat yang berpuasa, bentar lagi udah waktunya buka mungkin ya. Oke, angkat topik itu tumbuh kembang anak juga boleh, especially for oh my goodness, yeah, the special needs parents. Saya melihat ada beberapa teman dan juga saya lihat di sosial media yang special needs ketika anak tersebut butuh terapi, butuh dipijat, butuh sensoriknya dilatih oleh seorang terapis, menjadi tidak bisa karena corona. It's actually very sad, but you know what? Saya selalu percaya di dalam setiap kesulitan, pasti yang kaget itu cuma kita. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. This is the time to be quiet. Saya tahu ini bosen sih denger ini. Tapi it's the only answer, like seriously. Iya, kembarnya juga di sampingnya ya kakak. Hai Boris, kayak mana kabarmu hari ini Bor? Gimana anakmu Bor? Boru, apa kabar? Anduknya masih anduk. Anduk, emang si Boris pakai anduk? Pakai anduk di sini sukanya. Kau suka pakai anduk ya, Bor? Nah, itu dah. Ini ada yang tanya, Rangga bisa bagus bicara seperti itu dari usia berapa? Gini ya, saya mau kasih tahu. Rangga inilah awal mula kita dulu homeschool karena di usia dia yang sangat muda, sebelum Batita itu dia ada speech delay. Dia sempat kejang di tangan saya selama 3 kali dalam 24 jam. Sampai waktu itu dokter mengatakan, Bu ini harus dijaga, kalau nggak dijaga maka akan terjadi kerusakan otak. Tapi Tuhan baik. Saya cuma mau bilang Tuhan baik. Kamu kebayang gak sih punya anak umur 1 tahun 3 bulan, terus anaknya kejang di tanganmu 3 times in 24 hours. Lalu kanan kiri dokter ada yang bilang epilepsi, ada yang bilang ini, masukin MRI, mungkin ini, mungkin itu. It was a very unpleasant time for us. Tapi dari situlah saya melihat pertama kali sebagai orang tua, Tuhan itu selalu punya maksud. Ya, selalu punya maksud. Dan walaupun ya pokoknya intinya kita akhirnya homeschool, kita pegang sendiri pendidikan anaknya, kok dia malah jadi tambah sehat. Dan sekarang kalau bicara gak bisa berhenti malah ya, ngomong terus nih si Rangga. Lalu setelah itu kita pikir ya sudah, kalau kakaknya homeschool ya adiknya juga sekalian. Karena kalau gak kita seperti terbelah dua, kaki kanan sini, kaki kiri sana, kan susah. Kalau satu sekolah konvensional, satu sekolah homeschool. Jadi akhirnya dua-duanya homeschool. Oke.
Oke, sekarang mau ngapain Bapi? Coba, puji Tuhan baik katanya si Boris. Jadi kita semua harus Halo, apa kabar semuanya? Semoga nggak kaget dengan suara saya yang seksi nih. Kita mau apa sih? kita nyanyi sebuah tembang. Oh, lagu kita. Ya, Yaudah ini nggak usah pakai kahon lah ya. Tadinya mau Ya. mau pakai kahon tapi kayaknya terlalu. ya tetap ini di sini. Nah, ini. Ini lagu dirilis dulu tahun 2012 apa 13 ya, lupa. Sesudah Papa Rock and Roll, seingat saya. Lalu sudah ada di Spotify, sudah ada di Apple Music, sudah ada di YouTube, sudah ada di iTunes. Inilah lagu duet pertama kalau nggak salah ya. Iya, Kita, pertama, dulu, ya. pertama ya. Judulnya inilah Shinsha. Kasih tahu dulu bisa didapatkan di mana? Sudah Jadi tadi, setelah- barusan. Udah. Sudah semua platform digital ya. Gabriel main kahon. Ntar deh lagu lain yang ini terlalu membuai-buai rasa. Ini nyanyi aja dulu ya, coba ya. Aku juga udah lupa-lupa soalnya liriknya. Tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Aku masih sering bertanya keajaiban hidupku ini. Ada engkau di sini, hampir ku tak percaya. Semua yang kau tanyakan selalu bisa ku jelaskan, tapi ku tak bisa berjalan tanpamu. Friend. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Setiap hari ku lewati, bersyukur kau masih di sini. Belum ku tanyakan, aku kau sempurna seperti pagi. Bersandarlah padaku ini. Suka caramu memanggil namaku. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Tuhan telah tunjukkan padaku, pada dirimu ku berlabuh. Inilah cinta. Bridge. Bagaimana bisa hadapi dunia bila kau tak ada? Hidupku telah lengkap menemukan cinta. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Yeah.
La cinta. Begitulah lagunya. Malah lancar ini ya. Itulah lagunya Inilah Cinta. Tumben kita lancar bawain ini. Lumayan lah. Biasanya suka ngaco. Ini lagu sudah ada di Spotify. Judulnya Love Treasures. Dan dalam... Bukan di Love Treasures. Ini di album kompilasi yang sama Naga Suara. Oh, ini beda yang punya master ya? Beda. Masternya punya orang, tapi lagu punya kita. Oke. Kita ajarin refrennya. Aku tak lagi. Tunggu. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati. Coba ya. Kapan aku tak lagi mencari-cari pada siapa ku jatuhkan hati Tuhan. Nah, inilah cinta. Kalau yang belakangnya Cinta. ini. Aku tak lagi mencari-cari pada siapa. Ya, silakan dicari Versi rekamannya di gitu. Spotify, YouTube, iTunes, Joox mungkin kayaknya ada deh, kita sudah masukin semua. Yang jelas kita akan merilis sebuah single duet. Minggu depan udah bisa belum atau belum? Belum jadi covernya. Masalah di cover itu loh masalah. Ya siapa tahu begitu jadi minggu depan udah bisa. Ya belum. Tadi Jadi kita difoto sama si Marcel, si Marcel. Tulis ya namanya di sini. Si Marcel ini adalah namanya? seorang fotografer, ya. Aku tulis. Si Marcel adalah fotografer Bali based yang adalah suaminya Cici Panda. Jadi kalian mau foto jarak jauh bisa. wherever you Thank go, you, Zel. whatever you do, na 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 na. Lagunya gitu. Wherever you go, whatever you do, na 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 na, just for you, just for you. Baitnya Ketika na 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 na. kita lupa liriknya lagu sendiri. Na 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 na. Ketika malam penuh tiba, na 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 na. Aku lupa liriknya. Kau boleh pelukku selamanya. Wherever you go, whatever you do, na na love is shine on you. Wherever you go, whatever you do, na 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 na. Ya gitu dah. Nanti kita siapin dulu ya. Thank you guys. Kamu mau pamit atau gimana? Kesenengan ya. Nutuk. Enggak. Susah mainnya kalau sempit begini Rangga. studionya. Terima kasih teman-teman udah hari ini mengikuti episode Sofina Talks You Are Loved. Jangan lupa sampai saat ini sih kita masih bisa komit setiap Senin sampai Jumat. Mungkin kedepannya nanti kita bikin setiap hari apa dan apa ya, supaya lebih ada kangennya gitu di tengah. Tapi yang jelas Sabtu dan Minggu kita libur karena itu adalah hari kita bersama keluarga terlebih dahulu. Dan apalagi yang mau kamu bilang sebelum kita pamit? Yang artinya kami Selamat menerima sponsor ya. sponsor yang atau yang kerja di agensi sekarang Iya. atau punya link dengan sponsor, kalau mau sponsorin acara ini per episode kita tinggal connect aja ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat sore, saya Sofina Vita dan dia Pongki Barata, bintang tamu tetap selamanya karena nggak ada bintang tamu lagi di daerah sini. Ada apa namanya kalau film terus ada twistnya itu bukan film kalau Plot. film bukan twist plesetan dari film itu tapi Spin-off. spin-off dari acara ini adalah Ongki Baskara dan Sofi Melodina siaran ya. Ada spin-offnya Nanti nanti. lihat ya malam kita suka siaran nggak jelas kalau udah malam anak-anak udah mau tidur juga kita udah selesai cuci piring kita suka siaran sendiri dengan
Ongki Baskara dan Sophie Melodina. Alright guys, selamat sore. We love you. Don't forget you are loved by your creator. He loves you so much. Bye. Dadah.